Kenapa gue ngambil video ini angle-nya dari belakang. Jadi gue tuh jatuh cinta banget sama E53X5 itu dari pantatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue mau cerita perjalanan restorasi E53X5 2002. Dari mulai pertama kali ngambil sampai saat ini gue udah melakukan peremajaan apa aja. Sama, gue akan sharing common problem yang udah gue rasain sampai saat ini. Pokoknya cerita ini berdasarkan pengalaman gue selama pegang mobil ini. Tapi sebelum itu, ikut gue cuci mobil dulu ya biar seger. Oke, gue mau cerita sedikit perjalanan gue mengambil E53X5 2002 ini. Karena ini salah satu mobil yang memang sebelumnya tuh gue udah lama pengen gitu. Karena BMW SUV atau SAV lah ya dia nyebutnya gitu. Memang pertama kali ketika gue ambil, itu dalam keadaan mati gitu. Mati itu dalam arti hanya kelistrikannya aja, akinya tuh habis. Nah, dan mobil ini juga udah lama, udah sekitar atau 4 mungkin sampai 5 tahun nggak nyala. Jadi otomatis kayak gue harus ganti akinya supaya gue tahu sebenarnya ini masalahnya apa. Jadi ketika gue pasang aki tuh baru ketahuan tuh apa-apa aja. Tapi untungnya Airsus itu masih ngisi anginnya gitu. Jadi kompresor juga nggak masalah. Balonnya pun juga nggak masalah sebenarnya gitu. Akhirnya gue pertama kali itu gue langsung bawa ke Anugrah Serpong dan gue coba cek gitu loh apa-apa aja sih. Dan kebetulan waktu itu tuh ada bunyi yang lumayan mengganggu. Tapi saat itu juga gue nggak tahu tuh ternyata kalau yang bunyi itu tuh alternator. Tapi waktu dicek yang di Anugrah itu sempat kayak diganti pulenya, tapi ternyata nggak kenapa-napa gitu. Jadi gue waktu itu belum tahu dan akhirnya kayak gue ganti oli aja dulu deh buat sementara gitu kan, karena yang penting gue jalan dulu. Dan karena oli ini juga udah ngendap kan udah lama, jadi mau nggak mau gue ganti gitu. Nah kemudian part selanjutnya yang gue lakuin saat itu tuh adalah ganti ke velg standar, karena gue dapat itu velg ring 22 inch gitu dan ban juga udah retak-retak, walaupun memang masih tebel tapi udah retak-retak. Jadi otomatis gue ganti karena bannya pun juga udah dari tahun 2009 kalau nggak salah. Gue standarin velg bawaannya E53 yaitu style 74 dengan profile ban. Waktu itu tuh gue ngasal karena seadanya yang ada di toko ban itu. Jadi gue pakein 235 55, jadi kayak agak sedikit cupu lah, jadi agak kecil gitu. Dan setelahnya kayak gue ganti juga ke 255 55 ring 18 kayak gitu. Gue ganti velg itu gue dapat harga yang cukup oke gitu, masih di bawah 10 jutaan. Dan bannya itu gue ganti Continental itu sekitar satu piecesnya tuh sekitar 3 jutaan lah gitu loh. Jadi karena ini new old stock juga jadi lebih murah, karena memang harga aslinya itu kurang lebih 7 juta satu piecesnya. Nah setelah gue ganti velg dan ban itu akhirnya, karena memang secara kondisi itu kampas remnya itu udah lapuk gitu ya, jadi otomatis gue harus ganti. Sedangkan disc brake-nya itu karena masih bagus dan tebel, itu gue lakuin bubut aja gitu. Jadi yang gue ganti itu kampas remnya terlebih dahulu gitu loh sebelum gue ganti disc brake-nya. Tapi setelah pemakaian agak cukup lama sih, mungkin beberapa bulan gitu, akhirnya gue putusin buat ganti disc brake yang baru juga gitu. Jadi supaya lebih enak juga, pengereman juga lebih gigit lah gitu. Dan sekaligus juga gue ganti lagi kampas remnya sih pada saat itu. Baru gue restorasi plafonnya karena memang waktu itu sempat agak lumayan turun ya gitu. Gue ganti alternator waktu itu di Zero Part BMW dan lumayan
udah hilang gitu suaranya. Dan gue juga waktu itu di Anugerah Haji Nawi gue sempet habis mungkin sekitar 15-an itu karena gue banyak ganti semua selangnya. Gue ganti selang-selang radiator, selang power steering, kemudian gue ganti viscofan, gue ganti engine mounting, gue ganti sensor TD karena gue pengen mobil ini refresh, dan termasuk gue ganti parking atasnya juga gitu loh, karena ternyata juga pas waktu dibuka itu sama Mang Yadi di Anugerah itu juga masih bagus dan mobil tuh masih kayak baru lah gitu. Untungnya itu, karena gue sempet takut di dalamnya tuh ternyata kenapa-napa gitu, tapi ternyata masih bagus. Airsus gue copot, gue ganti, gue standarin pakai yang coil spring. Nah gue juga ganti yang pakai Eibach gitu yang belakang. Dan gue beliin juga ada tatakan pernya, itu juga agak lumayan mahal karena waktu itu gue BM, gue pakai part number, satu bijinya berapa ya, 700 kalau nggak salah, 700 ribuan gitu, dan itu butuh 4 pieces gitu karetnya. Setelah gue ganti air suspension itu kan udah pakai coil spring jadi aman ya, gue mau pakai buat overland juga enak gitu, jadi gue gak perlu was-was dan gak kenapa-napa. Dan gue juga sempet coding untuk yang Airsusnya juga, jadi supaya nggak ada notifikasi di bagian instrumen clusternya gitu. Gue juga sempat ganti head unit di Master BMW waktu itu, dan gue pasang juga kamera belakang karena mobil ini lumayan besar, karena takutnya istri gue kalau bawa parkir itu nggak tahu gitu kan bagian belakangnya gitu, nggak begitu kelihatan, jadi kayak gue pasangin kamera mundur. Itu juga agak lumayan PR di E53 ini karena lu harus narik kabel dari belakang, karena radio boxnya itu tuh semua ada di belakang konsolnya gitu, jadi kayak modulnya gitu, jadi mau nggak mau kayak lu harus narik kabel dari belakang ke depan lagi gitu. Ada yang gue lakuin sendiri di rumah, gue ganti motor power window dan juga regulator. Nah regulator tuh rata-rata gue ganti semua karena memang yang sebelumnya tuh talinya juga udah lemah dan bahaya juga, takutnya tuh kaca tuh jatuh dan pecah gitu, jadi otomatis gue permajakan semua, termasuk ini penyakitnya E53 nih, E53 X5 yang gue tahu karena gue ngalamin di sini. Itu door trimnya lem-lemnya tuh pada copot karena saking lamanya dan udah lapuk, jadi mau nggak mau tuh gue lem ulang lagi. Dan tapi positifnya adalah itu udah semakin kuat, jadi nggak akan mungkin copot lagi gitu. Kemudian gue ganti modul ABS dan itu agak lumayan juga harganya, sekitar gue dapat itu copotan karena yang barunya tuh mungkin bisa 40 jutaan, gue ganti itu sekitar 8 juta gitu. Itu gue ganti itu di Bas BMW Auto Service di Jakarta Timur. Terus gue juga ganti headlamp di RH Garage waktu itu. Jadi karena memang headlamp yang saat ini nih ternyata memang udah dicat ya dalamnya gitu, jadi mau nggak mau ya gue balikin lagi ke yang aslinya gitu, warna hitam, jadi supaya lebih garang juga gitu. Selanjutnya gue ganti kaca film karena kaca filmnya tuh nggak pernah diganti dari awal mobil ini ada. Jadi gue ganti ke merek Vicul dengan tipe VK70, beningnya itu 20%. Nah ini bener-bener nahan panas banget sih walaupun siang-siang terik. Tapi mobil tetap kelihatan culture. Mungkin gue akan ngasih tips sedikit sih ya untuk teman-teman yang memang mau ngambil E53 gitu. Mungkin ada beberapa hal yang harus diperhatikan teman-teman. Mungkin yang pertama, handle pintu. Handle pintu itu juga karena rata-rata orang itu ketika naik mobil ini itu tuh nggak tahu kalau handle-nya itu harus diangkat ke atas, bukan ditarik. Nah, sama kayak M46 itu kan harus di atas, tapi M46 itu kan posisinya pendek, jadi enak kita ngangkat ke atas. Nah, kalau yang ini itu posisinya tuh di sejajar sama badan lu. Kalau lu mungkin tingginya kayak gua, jadi mau nggak mau kayak orang yang nggak tahu tuh harus ditarik gitu. Tapi padahal tuh harusnya ke atas supaya handle-nya tuh aman. Nah, itu tuh yang bikin ngerusak si mechanical door handle-nya yang di bagian dalamnya. Itu juga gue ganti sendiri tuh copotan waktu itu karena yang orinya tuh susah juga nyarinya. Pun sebenarnya yang TW tuh mungkin juga bakal cepat rusak anyway gitu loh. Jadi better tuh mending cari yang copotan gitu, karena itu udah paling kuat lah gitu. Bahannya pun juga beda.
Itu satu. Terus kemudian transfer case. Sebenarnya sih kalau lu ngambil yang pre-facelift tuh harusnya lebih aman daripada yang mungkin facelift gitu. Karena secara mechanical juga untuk yang transfer case pre-facelift itu lebih badak lah gitu. Nah, kemudian water pump mungkin ini juga kurang lebih sama lah ya kayak di M54 pada umumnya gitu. Karena water pumpnya M54 tuh itu krusial banget, apalagi kalau udah lemah gitu, itu bisa berakibat mesin lu tuh overheat gitu. Mungkin menurut gua tuh itu sih. Menurut gua itu jadi kayak hal yang paling penting karena itu juga buat ngerawat engine lu kan. Kemudian viscofan ataupun extra fan. Viscofan juga itu penting banget. Kalau oblak itu bahaya banget. Bakal ngerusak kipas lu dan bakal bikin belt sekitar lu tuh hancur. Kemudian extra fan juga itu pendinginan karena menurut gue itu paling krusial juga, dan selang-selang yang ada untuk masalah-masalah pendinginan itu harus diremajakan gitu menurut gue. Kemudian setelah itu juga power window ataupun regulator, karena mobil ini rentan banget secara mekanikalnya untuk yang regulatornya, jadi better dicek juga. Ini di luar dari mesin dan yang lain-lain ya, interior segala macam ya gitu. Menurut gue itu lumayan krusial lah gitu loh untuk di mobil ini gitu, dan itu juga harganya nggak terlalu mahal. Tapi balik lagi sebenarnya nyari L53 yang kondisinya oke secara interior itu pasti susah banget, karena gue udah sempet nyari juga jarang ada yang memang bagus gitu loh. Jadi kalau sekalinya lu dapat yang bagus itu pasti harganya pun juga bagus gitu. Jadi nggak mungkin juga, karena pasti ada harga ada barang lah ya. Dan juga secara kondisi kaki-kaki segala macam itu juga lo harus perhatikan, karena nggak semua BMW L53 juga yang beredar pun dalam kondisi bagus, dan itu juga harus coba cek-cek juga ke bengkel ataupun montir andalan lu gitu. Nah, oh ya, gue juga mau share sedikit, ini bengkel yang menurut gue bengkel spuring juga gitu, selain RHD yang gue ada di vlog sebelumnya. Ini bengkel spuring balancing yang menurut gue juga oke gitu, tapi tempatnya ada di BSD gitu. Nah, ini nih dekat pasar modern, namanya Go Auto Fit. Gue sering banget kesini, gue sering banget sama koko-kokonya juga. Jadi lu bisa konsultasi sama dia, apa sih problem mobil lu dan penyelesaiannya seperti apa. Nggak ngasal, jadi bener-bener dihitungin sama dia, dan nggak bikin ban lu mungkin aus, nggak bikin kaki-kaki lu juga rusak segala macam. Jadi di sini lu bisa konsultasi juga. Menurut gue ini bengkelnya oke banget. Apalagi lu ketemu sama ownernya, itu udah the best lah, karena mobil lu tuh akan dicoba sampai bener-bener enak baru udah selesai kayak gitu. Jadi lu bisa datang di namanya Go Auto Fit, dan lokasinya juga nggak jauh dari pasar modern BSD. Sekian vlog gue hari ini. Nextnya mungkin gue akan bahas lebih detail lagi, karena belum secara detail gue bahas mobil ini. Dan gue juga pengen coba sharing-sharing lagi tentang L53 gitu, karena banyak banget kurang lebih yang gue habiskan untuk membangun L53 ini untuk balik lagi jadi OEM ya, bukan modifikasi yang mungkin ekstrim, tapi gue lebih yang pengen mobil ini nih period korek lah gitu, karena gue juga belum ngecat velg lagi, gue belum mungkin benerin beberapa lagi gitu, karena gue pengen mobil ini yang enak buat dipakai harian. Thank you udah nontonin vlog gue kali ini. So ditunggu untuk next videonya. Jangan lupa subscribe juga supaya gue juga makin semangat bikin kontennya. So thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.